봄바람이 그대일까 대무가 Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas alur cerita bisnis proposal episode 10. Buat kalian yang belum tonton episode-episode sebelumnya, Mimin udah buat ini. Link ada di deskripsi ya. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Check it out. 거기서 Sebelumnya di akhir episode 9 kemarin, kakek Kang Taimu memergoki Kang Taimu yang sedang bersama dengan Shinhari. Kakek Kang Taimu lalu bertanya mengapa mereka berdua bisa bersama pada waktu yang cukup larut. Shinhari yang ditanya oleh kakek Kang Taimu mati kutu dan tidak bisa menjawabnya. Tapi untungnya teman-teman Shinhari kembali lagi. Ternyata salah satu ponsel mereka ada yang ketinggalan. Setelah itu, kakek Kang Taimu bertanya mengapa mereka semua bisa berada di situ. Setelah itu mereka pun menjawab bahwa mereka habis makan-makan bersama dengan Presidir Kang sebagai apresiasi atas kerja keras tim pengembang pangan. Mendengar perkataan tersebut, kakek Kang Taimu menjadi lebih tenang. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Di rumah, kakek Kang Taimu bertanya kepada Kang Taimu tentang kekasih dari Kang Taimu. Namun sepertinya Kang Taimu masih belum bisa menjawabnya. 원식이 결혼식 때만 해도 멀쩡하셨는데 어찌냐? Keesokan harinya, ayah dan ibu Shinhari akan pergi ke pemakaman temannya. Sementara itu, saat itu yang merupakan weekend, Shinhari pergi ke rumah Yungso karena Yungso meminta tolong kepada Shinhari. Ternyata ada sebuah kecoa lagi di apartemen milik Yungso. Karenanya, Yungso meminta bantuan Shinhari untuk membunuh kecoa tersebut. Di situ akhirnya Yungso bercerita kepada Shinhari bahwa dirinya akan putus dengan sekretarisnya. Yungso menceritakan bahwa Kang Taimu menyuruh sekretarisnya untuk menggantikannya kencan buta. Karena sekretarisnya mau-mau aja dan tidak pernah menceritakannya kepada Yungso dari awal, akhirnya Yungso sangat membenci sekretarisnya. Dan dia berniat putus dengan sekretarisnya. Karena hatinya sedang galau, akhirnya Yungso dan Shinhari pergi untuk makan pangsit. Saat dalam perjalanan, Yungso dan Shinhari melihat sekretarisnya bersama dengan Kang Taimu. Tak lama setelah itu, Kang Taimu dan sekretarisnya pergi meninggalkan lokasi tersebut. Yungso yang penasaran akhirnya memanggil taksi dan pergi mengikuti sekretarisnya dan juga Kang Taimu. 나랑 헤어지면 안 해 하는 Dalam taksi, Yungso ngomel-ngomel terus nih guys. Bisa-bisanya sekretarisnya malah terlihat sangat bahagia bersama dengan Kang Taimu di balik permasalahannya dengan Yungso. 잘 지내셨죠? 그럼 아유 세상에. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah panti asuhan. Ternyata Kang Taimu dan sekretarisnya pergi ke sebuah panti asuhan yang dulu ditempati oleh sekretarisnya. Melihat ada Jin Yungso, sekretarisnya langsung pergi menghampirinya. Di situ ibu panti menyambut kedatangan Shinhari dan Jin Yungso dengan begitu hangat. Begitu juga dengan sebaliknya, Jin Yungso dan Shinhari begitu menghormati ibu panti. Setelah itu sekretarisnya memperkenalkan Jin Yungso kepada ibu panti sebagai pacarnya. Mendengar hal tersebut, ibu panti sangat senang nih guys dan akhirnya ngobrol berdua bersama dengan Jin Yungso. Mereka berdua nampak begitu akrab nih guys. Ibu panti menceritakan kisah-kisah sekretarisnya dan juga masa lalu sekretarisnya. Karenanya Jin Yungso jadi lebih mengetahui sekretarisnya dan akhirnya memaafkan sekretarisnya. Karenanya hubungan mereka berdua kembali membaik nih guys. Sementara itu Kang Taimu dan Shinhari juga sedang ngobrol-ngobrol bersama. Di sana Kang Taimu juga menceritakan tentang kisah sekretarisnya juga nih guys. Setelah itu Kang Taimu memeluk Shinhari dan berkata bahwa dia ingin memperlihatkan kepada dunia tentang hubungan mereka. Menyadari hal tersebut, Shinhari langsung teringat bahwa sebenarnya Kang Taimu mencemaskan hubungan mereka yang belum diketahui oleh kakek Kang Taimu. Setelah itu, Kang Taimu berkata kepada Shinhari bahwa Shinhari bisa menyiapkan mentalnya terlebih dahulu dan Kang Taimu akan menunggunya. Tak lama setelah itu, mereka berempat akhirnya bermain bola bersama dengan anak-anak panti asuhan lainnya. Setelah cukup lama bermain, mereka berempat pun istirahat. Namun tiba-tiba Shinhari ditelepon oleh seseorang yang ternyata
memberitahu bahwa adik Shinhari mengambil sejumlah uang di dalam mesin kasir kedai ayam. Mereka berempat pun langsung bergegas menuju ke kedai ayam sambil beristirahat. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang ingin pesan makanan padahal kedai sudah tutup. Orang tersebut sangat memaksa karena tidak ada kedai lain yang buka di hari itu. Akhirnya mereka berempat pun mengiyakan pesanan orang tersebut. Tapi ternyata orang tersebut membawa beberapa pasukan lainnya. Mau tidak mau mereka berempat pun harus menyiapkan pesanan-pesanan orang-orang tersebut. Mereka berdua nampak begitu menikmati pekerjaan mereka masing-masing. Saat ditanya oleh Jin Young So, ternyata sekretarisnya dan juga Kang Tae-moo dulu pernah bekerja sebagai pelayan saat di New York. Setelah semua pelanggan pergi, akhirnya mereka berempat bisa beristirahat sambil makan-makan. Namun saat Shinhari membuka sodanya pun tumpah ke baju Kang Tae-moo. Akhirnya Shinhari mengajak Kang Tae-moo untuk ganti baju di rumahnya. Beberapa saat setelah Kang Tae-moo ganti baju milik adik Shinhari, orang tua Shinhari pun pulang. Jin Young So langsung bergegas ke rumah Shinhari untuk memberi isyarat kepada Shinhari dan berhasil mengajak ibu Shinhari kembali ke kedai untuk memperkenalkannya dengan pacarnya. Setelah itu, Shinhari langsung menyuruh Kang Tae-moo untuk bersembunyi. Tak lama setelah itu, mereka semua minum-minum bersama nih guys, karena untuk menyambut pacar dari Jin Young So. Ibu Shinhari nampak begitu suka dengan sekretarisnya yang merupakan pacar dari Jin Young So. Sembari minum, mereka ngobrol-ngobrol nih guys, dan tak terasa minuman mereka habis. Shinhari langsung berniat untuk mengakhirinya. Namun orang tua Shinhari masih mau minum-minum lagi. Dan ayah Shinhari berinisiatif untuk mengambil minuman keras yang disimpan di dalam kamar Shinhari. Saat masuk kamar Shinhari, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Ternyata Kang Tae-moo sedang bersembunyi di dalam lemari Shinhari. Setelah keadaan cukup mendukung, mereka berempat bekerja sama untuk mengeluarkan Kang Tae-moo dari rumah Shinhari. Kombinasi kerjasama mereka terlihat sangat lucu nih guys. Dan akhirnya Kang Tae-moo pun berhasil keluar dari rumah Shinhari. Di situ Kang Tae-moo berkata bahwa dia segera ingin diperkenalkan kepada orang tua Shinhari. Karena saat ibu Shinhari memuji sekretarisnya, Kang Tae-moo merasa mengiri. Belum sampai di mobil, tiba-tiba adik Shinhari pun datang dan akhirnya mengetahui keberadaan Shinhari bersama dengan Kang Tae-moo. 이거 내 옷 아니야? 누나. Di situ Kang Tae-moo langsung memperkenalkan diri bahwa dia adalah pacar Kang Tae-moo yang sekaligus presidir di perusahaan tempat kerja Shinhari. Adik Shinhari yang mengetahuinya pun langsung menyambut hangat Kang Tae-moo sebagai kakak iparnya. Karenanya Kang Tae-moo sangat bahagia. Dan setelah itu Kang Tae-moo pun pulang. Keesokan harinya Shinhari bertemu dengan Yura nih guys. Di sana Yura memaki-maki Shinhari dan menyuruh Shinhari untuk menghilang dari kehidupan Lee Min-woo. Karena merasa tak terima, Shinhari pun marah-marah. Dan pas sekali di situ juga ada Lee Min-woo. Shinhari langsung mengungkapkan kekesalannya juga kepada Lee Min-woo. Karena perasaannya sedang kacau, Shinhari langsung menghubungi Kang Tae-moo dan mengajak Kang Tae-moo kencan esok harinya. Singkat cerita, keesokan harinya pun Shinhari dan Kang Tae-moo pun berkencan. Shinhari ternyata sudah mengetahui rahasia Kang Tae-moo bahwa dia sangat fobia hujan karena masa kecilnya dulu menyaksikan kematian ayah dan ibunya dalam kecelakaan mobil saat hujan. Karena cuaca saat itu sedang hujan, Shinhari pun langsung bersiap dan bersiaga. Dia langsung membentangkan payung saat hujan turun. Kemudian Shinhari berkata bahwa dia ingin melakukan kencan saat cuaca seperti ini. Akhirnya mereka berdua pergi ke lokasi tempat makan menggunakan sebuah kereta. Saat dalam perjalanan, Shinhari mengajak Kang Tae-moo untuk pergi membeli bunga terlebih dahulu. Ternyata itu adalah alasan karena ternyata cuaca di luar sedang hujan. Dan sembari menunggu, Shinhari mengajak Kang Tae-moo untuk membeli sebuah bunga. Di situ Kang Tae-moo membeli sebuah buket bunga yang begitu cantik dan membuat orang-orang pun iri. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat makanan. Di situ keadaan pun juga masih hujan ya guys.
Dan Shinhari terus berusaha menghibur Kang Taimu agar tidak merasakan rasa takut kepada hujan. Sampai akhirnya Kang Taimu pun menyadari semua tingkah laku Shinhari yang melindunginya dari rasa takut melihat hujan. Kang Taimu pun langsung menyium Shinhari. Dan saat dalam perjalanan pulang, Kang Taimu berkata kepada Shinhari sambil meminta maaf karena dirinya tidak bisa menceritakan ini lebih awal kepada Shinhari. Sampai akhirnya Shinhari mengetahuinya sendiri alasan Kang Taimu takut kepada hujan. Shinhari pun menyikapinya dengan sangat dewasa. Saat Kang Taimu akan mengantarkan Shinhari pulang, Shinhari pun menolaknya. Shinhari beralasan bahwa dirinya memiliki janji temu dengan Jin Yongso. Dan akhirnya mereka berdua pun berpisah di sana. Saat sudah cukup jauh dari Kang Taimu, Shinhari pun wajahnya berubah nih guys. Dia terlihat sangat sedih. Ternyata Shinhari bukan menemui Jin Yongso, namun bertemu dengan kakek Kang Taimu. 앉아요. Ternyata kakek Kang Taimu sudah mengetahui hubungannya dengan Kang Taimu dan mengetahui bahwa sebenarnya Shinhari adalah Shin Gemihi. Sementara itu, Kang Taimu yang masih dalam perjalanan pulang dihubungi oleh seseorang dan memberitahu bahwa Shinhari bertemu dengan kakek Kang Taimu. Mendengar berita tersebut, Kang Taimu langsung banting setir menuju lokasi pertemuan kakek Kang Taimu dan Shinhari. 주변 사람들 오해할 일 만들어. Sementara itu, kakek Kang Taimu menyuruh Shinhari untuk menjauhi Kang Taimu. Dan saat akan meninggalkan lokasi, kakek Kang Taimu ditelepon oleh seseorang yang memberi kabar bahwa Kang Taimu mengalami kecelakaan. Karena seperti yang kita tahu, Kang Taimu menuju lokasi Shinhari dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kondisi yang ngebut, sehingga membuat dirinya mengalami kecelakaan. Shinhari yang mendengarnya pun sangat terkejut nih guys. Kira-kira gimana nih kelanjutan hubungan mereka? Kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama, makanya biar gak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi apabila channel ini memposting video terbarunya. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.